Bab 103, Sidang Janggal. Diunggah oleh Baca Suara. Point of view Arthur Leywin. Ada ekspresi Amus yang sangat tipis. Saat itu mencapai alis mata Winsome yang terangkat. Asura, masih mengenakan seragam militer SQ yang dipasangkan dengan gaya rambut langsing yang disisir agar serasi, mengulurkan ikatan saya. Sylvie, saya berseru. Aku meloncat dari tempat dudukku tetapi ekstra hati-hati dalam mengangkatnya dari tangan Winsome. Setelah diperiksa dengan teliti, tidak ada luka yang terlihat di tubuhnya, dan oleh nafas berirama, sepertinya dia hanya tertidur. Menghela nafas lega, aku dengan hati-hati meletakkan nagaku yang tertidur di kepalaku sebelum mengenai Asura yang berdiri di depanku. Terima kasih. Saya memberinya anggukan yang berarti yang dia balas dengan tatapan yang akan diberikan orang tua kepada anaknya setelah dia melakukan kesalahan. Aku tahu kamu terburu-buru, tetapi untuk berpikir kamu akan segera menangkap dirimu dan Lady Sylvie, dan oleh orang-orang yang terlibat dengan Fritra juga, tegurnya. Agar adil, aku menyelamatkan akademi dari Fritra, aku setengah mengangkat bahu, seolah itu akan membenarkan tindakanku. Kamu harus mengerti bahwa keselamatanmu dan Nona Sylvie harus diprioritaskan seperti sekarang. Winsome, ada orang-orang di dalam akademi itu yang hidupnya aku anggap lebih penting daripada hidupku. Wajahku menjadi keras, mencerminkan tekad dalam suaraku. Winsome menatapku sejenak sebelum berbicara lagi. Apakah itu untuk Putri Peri? Dia bertanya seolah dia sudah tahu jawabannya. Itu bukan hanya untuknya, aku membela diri, suaraku terdengar jauh lebih tidak percaya daripada yang aku inginkan. Tidak masalah, desah sang Asura. Apa yang dilakukan sudah selesai. Berbicara tentang ini, apa yang tidak saya mengerti adalah mengapa pelaku insiden membawa teman Anda, Elia, bersamanya. Petik 2. Aku juga tidak tahu, aku juga bingung, dan tidak peduli berapa kali aku memikirkannya di dalam selku, aku tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Aku tidak tahu, aku mengulangi. Tapi aku butuh kamu untuk membantu kami keluar dari sini, Winsome. Saya perlu mencari tahu di mana mereka membawa Elia dan apa, selamatkan dia. Asura memotong, matanya yang dalam dingin dan menembus. Kamu bahkan tidak bisa melarikan diri dari tempat ini tetapi kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Setelah menghela nafas panjang, dia menurunkan suaranya dan melanjutkan. Lagi pula, aku tahu secara kasar kemana pria bernama Dranif mengambil temanmu. Betulkah? Di mana? Tanpa sadar aku meraih lengan bajunya ketika aku mengatakan ini. Setelah menyelidiki artefak yang tersisa di Akademi Sirus, aku curiga itu adalah perangkat teleportasi yang Dranif gunakan untuk melarikan diri, bersama dengan temanmu Elia. Serta perangkat yang dulu dia gunakan. Petik 2. Untuk sampai di sini, aku menyelesaikan kalimat itu, perasaan takut tumbuh dalam diriku. Mereka membawa Elia kembali ke Alakria, bukan? Kemungkinan besar, jawabnya, suaranya dingin. Aku merosot ke dinding, menatap kakiku ketika kami berdua tidak berbicara untuk sementara waktu. Winsome, mengikuti pemikiranku, aku akan menyarankan agar aku mengikuti Elia ke Alakria dengan harapan dia masih hidup sehingga aku bisa menyelamatkannya. Anda kemudian mungkin akan merespons dengan mengatakan kepada saya bahwa saya seharusnya tidak memimpikannya sejak saya terbunuh begitu saya menginjakkan kaki. Saya melihat ke arahnya dan saat yang benar-benar langka saya sadar ketika saya tidak memiliki menjawab. Jadi apa yang saya lakukan? Yah, aku tidak akan mengatakan kamu akan mati segera setelah kamu menginjakkan kaki. Sang Asura tersenyum sedikit empati yang terlihat dari suaranya yang biasanya dingin. Tapi ya, itu bunuh diri. Untungnya, pion yang dikirim klan Fritra pergi sebelum Anda tiba, jika tidak mereka akan lebih mewaspadai Anda. Sampai sekarang, mereka menaruh minat pada Anda cukup untuk mereka ingin Anda dalam kepemilikan mereka, hidup, tetapi jika mereka tahu bahwa Anda benar-benar memiliki wasiat bawaan Lady Sylvia dan juga putrinya, maka saya khawatir bahkan para Asura akan memiliki waktu yang sulit menjaga kalian berdua aman. Petik 2. Apa yang harus aku lakukan? Hanya menyerah pada sahabatku. Saya membalas. Aku menghitung kemungkinan menerima bantuan dari Raja Elf dan aku juga tahu kau akan membantu kita melarikan diri. Tetapi meskipun demikian, tidak akan ada tempat yang aman untuk kita tinggal. Mempertimbangkan bahwa Dewan bekerja untuk Fritra, aku harus tetap tinggal di tempat keluarga saya bersembunyi, atau menggali di suatu tempat jauh di dalam bis Glades. Tetap bersembunyi bersama keluargaku, aku tidak akan bisa berlatih tanpa mengungkapkan tanda tangan mana ketombak, membahayakan keluargaku dan Tessia. Jika saya memilih untuk pergi ke bis Glades, saya kemungkinan besar tidak akan bertahan cukup lama untuk menyelesaikan pelatihan yang masuk akal. Aku memikirkan gema makhluk buas mana yang kami tuju dalam perjalanan ke sini, dan bagaimana bahkan tombak itu cukup hati-hati untuk tidak dengan berani menerobos masuk. Kamu tampaknya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang situasi yang sedang terjadi, si Asura mengakui, memberi saya anggukan singkat. Seberapa banyak Anda berhasil menghubungkan Fritra dengan Dewan? Cukup untuk curiga bahwa yang paling dekat hubungannya dengan Fritra adalah para Greysunder. Manusia tampaknya lebih menyukai pendapat para kurcaci, tapi aku punya firasat mereka enggan, pikirku keras. Mengesankan, Winsome mengakui. Sambil menggeser lengan kirinya, Asura melihat arlojinya. Arthur sudah waktunya kita. Kamu siapa? Sebuah suara terputus. Winsome dan aku menoleh untuk melihat bahwa itu Byron.
Sepertinya dia sudah selesai mengurus hal-hal, Winsome bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam sini? Mata tombak itu menyipit ketika pandangannya berkedip di antara Asura di sebelahku dan naga yang dikunci di atas kepalaku. Terlepas dari betapa terburu-buru Byron bertindak dengan saya menyadari bahwa dia sebenarnya sangat berhati-hati dan berkepala dingin di bawah keadaan normal. Dia memandang Winsome dengan hati-hati, tidak meninggalkan celah dalam posisinya bahkan ketika mereka dipisahkan oleh sangkar yang diperkuat. Aku bertanya bagaimana kamu bisa masuk ke sini, geram Byron, matanya terpaku pada pengunjung misterius itu. Apakah kamu dengan pengganggu lainnya? Iya, jawab Winsome acuh tak acuh, mengambil langkah menuju tombak. Maka penjelasan tidak lagi diperlukan. Byron mengangkat tinjunya seperti meriam yang terisi ketika listrik yang terkumpul pecah dan muncul di lengannya. Flash Ray. Dengan panik aku melompat keluar dari jalan, setelah tahu apa yang akan terjadi. Winsome lupa untuk menghapus artefak yang diikat di dadaku, menonaktifkan aliran mana. Jika saya terkena mantra itu, bahkan tidak akan ada abu yang tersisa untuk dikubur. Sebuah bola listrik yang terkondensasi keluar dari tombak, meluruhkan batang logam yang diperkuat seolah-olah itu adalah tisu. Namun, Winsome tetap terpaku pada posisinya ketika mantra itu dengan cepat mendekatinya. Aku menguatkan diriku ketika bola petir akan bertabrakan dengan Asura, tetapi ketika sihir tingkat tinggi Byron mencapai Winsome, Asura hanya meraih dan menangkap mantra seolah-olah itu adalah bola karet. Saya tahu, tidak diragukan lagi, bahwa Winsome akan mampu menangani serangan itu, tetapi bahkan saya tidak berharap hal itu dapat dilakukan dengan mudah. Menghancurkan bola kilat kental di telapak tangannya, dia menoleh padaku, memberi isyarat dengan jentikan kepalanya. Sepertinya kita punya jalan keluar. Aku mendengus tertawa, tetapi sebelum kita bisa mengatakan hal lain, Byron sudah mencapai Winsome. Anak, tidak ada lagi alasan bagimu untuk bertarung denganku, kata Winsome dengan tenang sambil dengan mudah menghindari rentetan serangan dan tendangan yang dipenuhi kilat. Tidak seperti saya, sihir petir Byron tampaknya sebagian besar terdiri dari mantra eksternal. Thunderlance. Byron mengaktifkan mantra di tengah serangannya, menyulap 5 tombak yang terbuat dari petir untuk menusuk Winsome. Saya telah bergerak di dalam sel untuk menghindari beban perkelahian mereka, tetapi ketika saya terus mengamati, sepertinya Winsome sebenarnya bosan. Cukup, dengan gerakan sederhana dari lengannya yang tampak lambat dibandingkan dengan serangan Byron yang cepat, wajah tombak itu terkubur di tanah. Seluruh sel bergetar ketika sarang laba-laba membelah lantai yang diperkuat, kepala Byron yang tenggelam menjadi pusat gempa. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Dari menangkap mantraannya hingga mengubur wajahnya, Winsome melakukan pekerjaan yang baik untuk mempermalukan salah satu penyihir terkuat di benua kita. Tumit, kata Winsome tidak sabar saat tombak itu berjuang untuk membebaskan kepalanya dari tanah. Meskipun wajah Byron tergores dan sedikit berdarah, dia sebaliknya tidak terpengaruh. Byron, berdirilah. Telingaku gembira mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah Farai, tombak wanita yang membungkus Sylvie, dan mampu melawan 2 tombak sendiri. Saya tidak mengerti. Dia bersama penyusup. Byron muntah, berbalik untuk menghadapi tombaknya. Dia adalah dewa, bukan seseorang yang bisa kamu ajak bicara seenaknya. Balas Farai, suaranya sangat dingin. Maafkan saya, oh Great One. Raja kami dengan rendah hati meminta kehadiran Anda. Petik 2. Meski tahu apa itu Winsome, tetap saja aku terpana melihat Farai benar-benar membungkuk pada seseorang. Sebagai perbandingan, Byron memiliki pandangan kebingungan sehingga itu sebenarnya sangat lucu. Dewa, tombak tergagap dengan bodoh. Benar, dan sekarang setelah Anda tahu siapa saya, ketidaktahuan tidak lagi menjadi alasan, jawab Winsome, menatap Byron dengan kasar. Busur. Ngomong-ngomong kepala Byron menabrak tanah lagi, sepertinya Winsome telah melakukan sesuatu yang memaksanya berlutut, tapi tetap saja itu pemandangan yang menyenangkan untuk dilihat. Kami dibawa kembali ke kamar tempat persidangan saya berlangsung, kecuali kali ini saya tidak dirantai. Byron dengan sangat enggan mematahkan belenggu dan menghapus artefak yang menghambat aliran mana setelah seluruh kegagalan berakhir. Seorang penjaga yang berbeda dari terakhir kali membuka pintu untuk kami, mengungkapkan orang-orang di dalam ruangan. Selamat datang. King Blind adalah yang pertama berbicara, bangkit dari kursinya. Kulitnya, bersama dengan Ratu Priscilla, hampir sakit-sakitan ketika mereka duduk di sekitar meja oval yang belum pernah ada sebelumnya. Duduk bersebelahan dengan Raja dan Ratu Manusia adalah orang tua Tessia, Alduin dan Meralit, bersama dengan tombak berkerudung mereka yang mengantarkan pesan itu kepadaku malam sebelumnya. Baik Raja dan Ratu Elf mengakui saya dengan salam yang tidak nyaman, tetapi sebaliknya tetap diam. Juga duduk di atas meja adalah Direktur Cynthia, yang mengenakan ekspresi bingung untuk memuji penampilannya yang berantakan. Ketika saya mengunci mata dengan pria yang duduk di sebelahnya, saya tanpa sadar melompat kembali berjaga-jaga. Semua rambut di tubuh saya berdiri di ujung ketika setiap serat dari saya memohon agar saya melarikan diri dari pria tua yang memiliki satu mata di dahinya. Arthur, tidak apa-apa, Winsome menghibur. Saya merasa aneh bahwa Grace Shunders tidak ada, tetapi orang-orang lain di dalam ruangan,
minus satu orang yang tidak saya kenal, bangkit dari kursi mereka dan memberikan busur kecil, hormat kepada Winsome. Mengakui gerakan mereka, dia memberi isyarat agar aku duduk bersamanya di meja. Ketika saya duduk di sebelah Winsome, saya bisa merasakan roda gigi di kepala saya berputar, mencoba membuat kepala situasi berada di tangan. Disinilah aku, duduk di sebelah dewan dan tombak mereka, Direktur Cynthia, yang telah menjadi tahanan yang dihukum mati, dan seorang pria, yang identitasnya tidak saya ketahui. Ada ketegangan yang terasa jelas di ruangan itu, cukup untuk mengusir orang normal keluar dari ruangan ini dalam keringat dan ketakutan. Saya telah menempatkan Sylvie di pangkuan saya selama ini sehingga saya saat ini sedang membelai dia ketika saya mendengar seseorang bangkit dari kursi mereka. Tanpa diduga, orang yang bangun adalah pria yang secara naluriah ingin saya hindari. Sepertinya dia memiliki 3 mata, namun 2 dari mereka tertutup. Rambut putihnya diikat di belakang, mengingatkanku pada Virion ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Bagi mereka yang tidak tahu siapa aku, mata ungu di dahinya terfokus padaku, aku Aldir. Winsome dan aku telah dikirim ke sini untuk memberimu makhluk yang lebih kecil kesempatan untuk bertahan hidup dalam perang segera dengan Fritra, Asura melanjutkan tanpa jeda. Jadi, seperti yang kita takutkan, akan ada perang, Alduin berbicara dengan keras seolah dia hanya menyuarakan pikirannya. Saya telah melakukan langkah pertama membuang yang rusak. Peran saya di sini sekarang adalah mengawasi sisa dari apa yang Anda sebut, Dewan, dan menginstruksikan Anda tentang persiapan yang diperlukan untuk berperang melawan benua Alakria. Petik 2. Begitu kata korup keluar, baik Blind dan Priscilla Glider membeku, kulit mereka menjadi pucat. Ye yang mulia, jika aku boleh mengatakan sesuatu. Blind adalah orang yang berbicara, dan dengan cara pidatonya, tampaknya sesuatu telah terjadi untuk membuat Raja tampak begitu lemah lembut. Kamu telah dengan jelas menunjukkan kemampuanmu kepada kami, cukup bagiku untuk percaya bahwa kamu bukan seseorang dari dunia ini. Perbedaan dalam kemampuan kami adalah pada titik di mana saya tidak yakin mengapa Anda membutuhkan kami. Tidak bisakah kamu pergi ke benua Alakria dan mengalahkan Fritra? Petik 2. Apa maksud Asura lain itu dengan membuang yang rusak? Aku bersandar ke Winsome, berbisik di telinganya. The Grey Shunders telah dieliminasi dan tombak mereka sekarang di bawah kendali saya, jawab Aldir sebagai pengganti Winsome. Semuanya masuk akal. Sepertinya Asura membunuh yang bekerja langsung untuk Fritra sambil meninggalkan para Gliders dengan semacam peringatan. Itulah mengapa Raja dan Ratu Manusia begitu gugup. Dan untuk poin Anda, Raja Glider, ya itu akan cukup sederhana untuk mengumpulkan para Asura dan secara pribadi melawan Fritra. Namun, klan Fritra, bersama dengan 3 klan lain yang berada di bawah komando mereka semua adalah mantan Asura yang telah melanggar hukum kita. Bahkan kita tidak bisa lagi menghitung seberapa kuat mereka sebenarnya. Selain itu, pertempuran sebesar itu tidak diragukan lagi akan meratakan dunia. Dan itu aku yang konservatif, lanjut Aldir saat dia menghadapi Raja yang ketakutan. Raja Glider menanggapi dengan diam membisu ketika kami semua mencoba membayangkan besarnya pertempuran yang dapat menenggelamkan benua. Aldir terus berbicara, kami Asura dan klan Fritra telah menyetujui perjanjian di mana tidak ada makhluk yang lebih tinggi yang dapat secara langsung menyerang satu sama lain atau mengganggu makhluk yang lebih rendah. Sebagai gantinya, tahan, bukankah fakta bahwa Anda membunuh 2 makhluk yang lebih rendah bertentangan dengan kata-kata Anda? Saya memotong. Mata ungu Asura yang bersinar menyipit saat mengintip ke dalam diriku, tetapi setelah beberapa saat, bibir Aldir meringkuk. Dicaten tidak menerima bantuan langsung dari kami Asura, tetapi sekarang menghadapi populasi yang diperintah langsung oleh Agrona dari Fritra. Bahkan dengan tindakan saya, dia tidak akan cukup terburu-buru untuk melanggar perjanjian bagi kita hanya malam di luar lapangan, jawab Winsome sebagai pengganti Aldir. Bagaimana dengan setan bertanduk hitam yang telah menginvasi tanah kami selama bertahun-tahun? Satu bahkan bertanggung jawab untuk membunuh tombak. Saya membalas. Anda sedang berbicara tentang pemilik fragmen ini. Sutradara Gutski adalah orang yang menjawab, mengangkat potongan hitam makhluk bertanduk yang membunuh Aleatriskan. Nak, aku tahu itu tidak bohong ketika Winsome mengatakan kamu tidak sederhana. Menjadi yang bertanggung jawab untuk membunuh tombak, dan orang-orang yang menyelinap ke benua ini bukanlah Asura. Monster-monster itu dulunya adalah makhluk yang lebih rendah seperti dirimu yang telah melalui percobaan yang tak terhitung jumlahnya, Aldir meludah, jelas jijik. Jadi ada monster yang bukan Asura yang mampu menghancurkan penyihir terkuat di benua kita. Mungkinkah kita menang? Merial Alduin, Ibu Tesia berbicara untuk pertama kalinya. Iya, tetapi mereka terbatas dan kartu truf berharga Agrona dalam perang ini. Sekarang dia tahu tentang kehadiranku, dia tidak akan mengirim mereka dengan sembrono seperti sebelumnya. Aldir duduk kembali, seluruh tubuhnya menoleh ke arahku. Pikirkan aku sebagai jenderal dalam perang yang akan datang ini. Demi kepentingan Asura, kita bisa mempertahankan benua ini. Sekarang, Winsome, tidak adakah yang harus kamu dan bocah itu lakukan? Saya akan mengurus sisanya di sini. Kami membutuhkan persiapan yang tak terhitung jumlahnya sebelum kami dapat membela diri. Memberikan anggukan 3 mata anggukan, Winsome menarikku, membawaku dan Sylvie yang sedang tidur keluar dari ruangan. Sesuatu yang harus kita lakukan, Winsome. Bukankah penting bagi kita untuk berpartisipasi dalam diskusi? Bukankah kita seharusnya ada di ruangan itu juga?
Tanyaku saat aku mengikuti Asura. Itu bukan pertarunganmu. Aldir tahu apa yang dia lakukan dan akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Anda lebih sedikit untuk perang yang akan segera terjadi. Ketika saat itu tiba, jika Anda tidak ingin menjadi tidak berguna, kami membutuhkan Anda lebih kuat. Petik 2. Masuk akal, jadi apa yang akan kita lakukan? Pertama, kita akan mengunjungi keluargamu. Anda harus mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Punggung Asura masih menghadap saya, membuatnya tidak dapat menentukan apakah dia bercanda atau tidak. Selamat tinggal apa kemana saya akan pergi. Aku menarik kembali lengan Asura, terkejut karena dia berbalik dengan mudah. Aku akan membawamu dan Nona Sylvie ke kampung halaman para Asura. Pelatihan Anda akan diadakan di Epeotus. Petik 2.